Komochi terus berusaha menemukan anak yang diculik. Karena Sung Yuhan dirawat di rumah sakit karena luka tembak, jadi polisi tidak bisa menginterogasinya. Kemudian di bagasi mobilnya polisi menemukan bercak darah, tapi tidak menemukan si anak. Polisi menduga Sung Yuhan menukar mobilnya. Kemudian dengan kecanggihan teknologi, polisi berhasil melacak mobil yang dipakai Sung Yuhan dan lokasinya berada di sebuah bangunan tua. Segera OTW polisi ke sana. Di gedung itu, polisi menemukan jejak darah. Diduga si anak sudah dibunuh dan polisi terus berusaha mencari jasad si anak. Sementara itu, Mbak Hong Ju agak shock mengetahui Sung Yuhan adalah psikopat pembunuhan berantai. Apalagi dia sedang hamil anaknya Sung Yuhan. Lalu Mbak Hong Ju pergi ke sebuah gedung kosong dan di sana dia mengambil sebuah kaset. Entah kaset apa itu. Kemudian kaset itu dikirim ke gedung parlemen dan diterima oleh Bu Mujirah. Kira-kira apa isi kaset itu? Sementara itu, dokter menjelaskan ke media bahwa Jung Baryum mengalami cedera parah di otak dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Masyarakat yang terus menyaksikan lewat TV ikut mendoakan kesembuhan Jung Baryum. Sementara itu, Oh Bong-yi diam-diam menyelinap ke kamar Sung Yuhan. Karena dendam, Mbak Bong-yi membunuhnya dengan membekap pakai bantal sampai modar. Setelah menjalani 3 kali operasi, Jung Baryum akhirnya sadar. Mbak Bong-yi seneng banget lihat Mas Jung sadar, tapi sepertinya Mas Jung hilang ingatan karena parahnya luka di kepalanya. Jadi dia tidak mengenali siapa-siapa termasuk dirinya sendiri. Mbak Bong-yi sedih banget karena Mas Jung tidak mengenalinya dan dia sampai melepas kalung pemberian Mas Jung. Selamat tinggal Mas Jung dalam hati Mbak Bong-yi. 1 tahun kemudian, Jung Baryum mulai kerja lagi. Dia ditugaskan di Polsek Kalasan, Sleman. Walau ingatannya belum pulih 100%, tapi dia sudah bisa bekerja. Kemudian terjadi lagi kasus pembunuhan yang mayatnya seorang wanita dibuang di pinggir sungai. Jung Baryum yang melihat mayat itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pada suatu hari, Jung Baryum bertemu dengan Komochi dan mereka ngobrol-ngobrol karena sudah lama gak ketemu. Kemudian mereka membahas satu kasus pembunuhan yang baru terjadi. Di sini Komochi merasa Jung Baryum agak berbeda. Dia kok bisa menjelaskan dengan detail kasus pembunuhan yang terjadi seolah-olah dia berada di TKP saat kejadian. Kemudian Komochi berusaha menyelidikinya lebih dalam dan ternyata yang dikatakan Jung Baryum benar. Selanjutnya terjadi pembunuhan lagi. Komochi pergi ke TKP dengan Jung Baryum dan lagi-lagi Mas Jung bisa menjelaskan pembunuhan itu dengan detail seolah-olah dia ada di TKP saat kejadian. Kemudian Komochi mengajak menyelidikinya bersama karena ini mungkin kasus pembunuhan berantai oleh psikopat. Komochi yang melihat barang bukti pembunuhan itu tiba-tiba teringat kasus pembunuhan 26 tahun yang lalu seperti yang dilakukan Han Seo-jun. Dan memang ada kemiripan dari cara pelaku mengikat korbannya dilihat dari simpul talinya. Kemudian mereka sepakat mengunjungi Han Seo-jun untuk bertanya. Sesampainya di penjara, Han Seo-jun tidak mau menemui Komochi. Dia hanya mau bertemu dengan Jung Baryum. Kemudian Mas Jung mulai bertanya, dari mana kamu belajar bikin simpul tali seperti ini? Dan apakah kamu mengajarkan ini sama orang lain? Han Seo-jun bilang kalau dia tidak mengajarkan bikin simpul tali seperti ini sama orang lain, sama siapapun. Saya hanya belajar sendiri. Kemudian ketika Jung Baryum mau pulang karena urusannya sudah selesai, Han Seo-jun memperlihatkan seekor tikus sama Mas Jung. Ketika melihat tikus, Mas Jung tiba-tiba sakit kepala dan ada semacam ingatan masa kecil muncul ketika pertama kali dia melihat tikus. Apakah bocah kecil itu adalah Jung Baryum? Masih banyak misterinya, jadi kita tunggu episode selanjutnya.